seperti bahaya biologis, contohnya berbagai macam penyakit, kemudian infeksi oleh virus seperti yang kita alami pada saat ini, kemudian bakteri dan jamur. Nah, secara kimia, ancaman itu ada dalam berbagai macam penyakit alergi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini bersama saya Arifai MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit materi terkait dengan ilmu kesehatan olahraga. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, berolahraga itu apa sih sebenarnya berolahraga dan apa sih tujuan dari berolahraga itu? Berolahraga itu tujuannya adalah untuk menyehatkan, meningkatkan kebugaran jasmani yang sudah diketahui oleh masyarakat luas pada umumnya. Tetapi bagaimana sih hubungan antara olahraga, kemudian kesehatan, dan kebugaran jasmani? Bagaimana sih mekanisme berolahraga yang benar agar dapat menyehatkan dan mencegah penyakit-penyakit yang dapat menyerang tubuh kita, itu seperti apa sih? Dan itu yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Dan bagaimana berolahraga yang aman dan sehat dalam situasi pandemi seperti saat ini. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah tentang kesehatan. Kesehatan itu apa? Kesehatan adalah segala permasalahan mengenai faktor manusia secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi kualitas sehat manusia itu. Dan menurut WHO, sehat itu yang dikatakan sehat menurut WHO itu seperti apa? Dan menurut WHO, sehat itu adalah sejahtera dan bebas. Dalam artian sejahtera itu sejahtera jasmani, kemudian sejahtera rohani, kemudian sejahtera secara sosial. Dan bebas dalam hal ini adalah bebas dari penyakit, kemudian bebas dari cacat, dan bebas dari kelemahan. Itu menurut WHO, bukan menurut pendidikan jasmani. Nah, keadaan sehat sebagaimana yang dikemukakan oleh WHO, sehat sempurna, sehat ideal, yang diidam-idamkan sangat susah karena manusia sepanjang hidupnya dihadapkan berbagai macam bahaya. Seperti bahaya biologis, contohnya berbagai macam penyakit, kemudian infeksi oleh virus seperti yang kita alami pada saat ini, kemudian bakteri dan jamur. Nah, secara kimia, ancaman itu ada dalam berbagai macam penyakit alergi, kemudian keracunan obat dan makanan, pestisida, pencemaran lingkungan, dan lain-lain. Kemudian secara fisika, itu ancamannya itu bisa datang dari kecelakaan lalu lintas ataupun kegiatan kita sehari-hari. Dan secara mental, itu seperti berbagai rasa tidak puas, kecewa, sakit hati, dan lain-lain. Ancaman bahaya tersebut berlangsung sepanjang perjalanan hidup manusia dari sejak kehidupan di rahim sampai dengan usia lanjut atau meninggal dunia. Derajat sehat sesuai batasan WHO belum memberikan gambaran yang jelas akan hubungannya dengan olahraga dan bagaimana sih mekanismenya olahraga dapat menyehatkan dan meningkatkan kebugaran jasmani. Untuk keperluan kuliah kita pada saat ini, sehat yang akan kita tinjau adalah sehat dari sudut lain, yaitu bukan dari sudut WHO, tetapi dari sudut ilmu faal atau dari sudut fisiologi. Peninjauan sehat menurut ilmu faal terutama dari aspek jasmani, yaitu yang pertama adalah normalnya proses fisiologi di dalam tubuh, kemudian normalnya fungsi alat-alat tubuh, dan yang ketiga normalnya fungsi tubuh secara keseluruhan. Karena fungsi alat tubuh berubah antara keadaan istirahat, saat keadaan kerja, maka sehat menurut ilmu faal dibagi dalam dua tingkatan. Yang pertama adalah sehat secara statis, dan yang kedua adalah sehat secara dinamis. Sehat secara statis itu apa? Sehat secara statis itu adalah normalnya fungsi alat-alat tubuh pada waktu istirahat. Dan sehat secara dinamis itu adalah normalnya alat-alat tubuh pada waktu bekerja. Orang yang sehat secara dinamis pasti sehat secara statis. Tetapi orang yang sehat secara statis belum tentu sehat secara dinamis.
Sehat dinamis adalah sasaran yang harus dicapai melalui olahraga, karena berolahraga sesungguhnya melatih alat-alat tubuh agar tetap berfungsi secara normal pada waktu bekerja atau berolahraga. Sehat menurut ilmu faal didasarkan pada kemampuan fungsional jasmania tanpa memperhatikan apakah itu berpenyakit panu atau cacat jasmani lainnya yang menurut WHO tidak sehat. Namun kemampuan fungsionalnya masih mampu ditingkatkan. Jadi itu yang membedakan antara sehat menurut WHO, kemudian sehat menurut pendidikan jasmani. Jadi sehat menurut WHO itu adalah yang sempurna seperti yang tadi kita jelaskan, tidak berpenyakit, kemudian tidak cacat. Tetapi sehat menurut jasmani, ketika dia berpenyakit pun selama dia bisa beraktivitas jasmani dengan baik, itu bisa dikatakan dengan sehat. Nah, kemudian adalah olahraga. Olahraga akan bermanfaat untuk kesehatan bagi orang yang tahu kapan dan bagaimana melakukannya. Perkataan olahraga semestinya mengandung arti adanya sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa mengolah raga atau jasmani. Namun, sampai saat ini batasan olahraga masih belum tegas. Akibatnya, kegiatan yang tidak layak untuk mendapatkan sebutan olahraga dimasukkan juga kelompok olahraga, seperti misalnya catur, kemudian bridge, mancing yang saat ini digemari oleh banyak orang, itu masuk ke dalam kategori olahraga, padahal notabene itu tidak ada gerakan atau tidak ada aktivitas fisik dari jasmaninya. Tetapi itu masuk ke dalam kategori olahraga. Seperti yang kita bicarakan tadi, olahraga akan bermanfaat untuk kesehatan bagi orang yang tahu kapan dan bagaimana melakukannya. Jadi tidak setiap olahraga itu bermanfaat dan tidak setiap olahraga itu baik. Sebagai contoh, ketika kita berolahraga pada malam hari, kita harus memperhatikan di mana lokasi kita akan berolahraga, kemudian olahraga apa yang akan kita lakukan, dan berapa lamanya olahraga yang akan kita lakukan pada malam hari. Tidak cuma di malam hari, pada siang hari pun kita juga harus memperhatikan lokasi dan tempat olahraga yang akan kita lakukan. Jadi, oleh sebab itu, kenapa kok olahraga itu akan bermanfaat untuk kesehatan bagi orang yang tahu kapan, di mana, dan bagaimana cara melakukannya. Nah, dalam kaitan ini, dengan kepentingan ini, olahraga itu dibagi berdasarkan sifat dan tujuannya, itu ada 4. Yang pertama adalah olahraga prestasi, kemudian yang kedua adalah olahraga rekreasi, yang ketiga adalah olahraga kesehatan, dan yang keempat adalah olahraga pendidikan. Nah, dalam kaitannya olahraga rehabilitatif dan kuratif yang dilakukan terutama di pusat-pusat rehabilitasi atau rumah sakit yang sudah merupakan disiplin ilmu tersendiri, yaitu seperti fisioterapi dan lain-lain. Maka pembahasan yang lebih dalam pada olahraga kesehatan preventif dan promotif, terutama kaitannya dengan pembinaan kebugaran jasmani atau peningkatan derajat sehat yang dinamis. Nah, kita bahas satu-satu deh, apa itu olahraga prestasi, kemudian apa sih itu olahraga rekreasi, kemudian olahraga kesehatan, dan olahraga pendidikan. Yang pertama adalah olahraga prestasi. Olahraga prestasi secara umum sudah kita jumpai dan sudah kita lakukan, bahkan kita setiap hari melihatnya, yaitu adalah olahraga yang bertujuan untuk menciptakan suatu prestasi atau prestasi tersendiri, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Nah, yang kedua adalah olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi itu adalah olahraga yang bersifat hanya untuk berekreasi atau beraktivitas atau bersifat untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Seperti apa contohnya? Seperti misalkan jalan-jalan, kemudian berenang, menyelam, itu termasuk dalam olahraga rekreasi karena tidak ada tujuan dari prestasi. Nah, yang selanjutnya adalah olahraga kesehatan, yaitu olahraga di tempat-tempat rehabilitatif atau tempat-tempat untuk merehabilitasi rumah sakit dan sebagainya. Misalkan kegiatan atau olahraga yang dilakukan oleh fisioterapi. Nah, yang selanjutnya adalah olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan itu sama dengan halnya olahraga yang tadi, hanya saja olahraga pendidikan itu hanya terfokus atau khusus pada dunia pendidikan atau di bawah naungan dari Kementerian Pendidikan. Misalnya dalam sekolah-sekolah itu ada yang namanya saat ini ada yang namanya O2SN, itu adalah olahraga
yang meningkatkan prestasi tapi di bawah naungan pendidikan. Nah, olahraga ditinjau dari jumlah peserta, itu ada yang namanya olahraga perorangan, itu berjumlah dari antara 1 sampai 4 orang. Sebagai contoh itu tenis, kemudian atletik, kemudian bulu tangkis, itu termasuk dalam olahraga atau cabang olahraga perorangan. Walaupun dalam tenis ataupun bulu tangkis, itu ada yang namanya nomor ganda, atau bukan nomor tunggal ya, kalau nomor tunggal sudah jelas, namanya tunggal pasti olahraga perorangan, tetapi ada yang namanya nomor ganda, baik itu ganda putra, putri, ataupun ganda campuran, tetapi itu masih disebut dalam atau masih masuk dalam kategori olahraga perorangan. Nah, kemudian ada yang namanya olahraga kelompok, yaitu berjumlah antara 6 sampai 22 orang. Untuk olahraga kelompok tentunya sudah tidak asing lagi, seperti sepak bola, kemudian bola voli, dan lain-lain. Dan olahraga massal, dan yang ketiga adalah olahraga massal, yaitu yang melibatkan lebih dari 22 orang. Nah, apa saja sih contohnya dari olahraga massal ini? Olahraga massal ini ada banyak contohnya, misalnya seperti lari, maraton, kemudian senam kebugaran bersama, atau senam jantung sehat, dan lain-lain, atau aktivitas olahraga yang dilakukan lebih dari 22 orang itu termasuk dalam kategori olahraga massal. Itu jika ditinjau dari jumlah pesertanya. Begitu ya. Dan untuk olahraga kesehatan adalah suatu bentuk olahraga untuk tujuan kesehatan dengan kegiatan olahraga yang menggarap raga atau jasmani. Ciri atau sifat umum olahraga untuk kesehatan yang pertama adalah massal. Jadi ciri-ciri umum dari olahraga kesehatan yang pertama adalah massal, yaitu olahraga kesehatan harus mampu menampung sejumlah peserta yang sebesar-besarnya atau secara bersama-sama. Sebagai contoh, senam bersama yang dilakukan di sekolah-sekolah setiap hari Jumat, kemudian acara maraton, kemudian acara senam yang dilakukan oleh instansi-instansi, kemudian kegiatan Car Free Day, itu termasuk dalam olahraga massal atau salah satu ciri atau sifat umum dari olahraga kesehatan, yaitu olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan untuk menjaga kebugaran jasmani. Kemudian ciri yang kedua adalah mudah, dalam artian gerakan olahraganya itu mudah diikuti oleh seluruh peserta. Jadi tidak harus profesional, tidak harus mahir, tetapi gerakannya itu mudah diikuti oleh seluruh peserta yang ada di situ. Jadi ini salah satu ciri yang kedua. Ciri yang kedua dari olahraga kesehatan itu yang pertama tadi adalah massal atau dapat menampung jumlah orang yang banyak secara bersama-sama atau dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama. Dan ciri yang kedua adalah mudah. Artinya gerakan yang dilakukan itu mudah diikuti oleh seluruh peserta. Itu termasuk dalam ciri-ciri kategori olahraga kesehatan. Yang selanjutnya adalah murah. Murah di sini peralatannya sangat minim, bahkan tanpa peralatan sama sekali pun bisa dilakukan. Contohnya apa? Ya senam itu tadi, senam, kemudian Car Free Day, jalan sehat, maraton, itu kan gerakannya mudah, semua orang bisa. Jalan sehat semua orang pasti bisa, karena jalan sehat pada dasarnya hanya berjalan. Kemudian maraton, semua orang itu pasti bisa, karena maraton pada dasarnya gerakannya hanya berlari. Dan senam, itu pun semua orang pasti bisa menirukannya atau melakukannya dengan mudah. Dan itu murah karena peralatan yang digunakan itu hanya peralatan pribadi, seperti peralatan pribadi sehari-hari, seperti mungkin pakaian olahraga, kaos, kemudian celana olahraga atau training, kemudian sepatu olahraga atau sepatu harian kita biasanya pun itu masih bisa digunakan. Nah, itu beda sekali dengan olahraga prestasi. Misal dalam bulu tangkis, itu kita harus membutuhkan lapangan tersendiri, kemudian membutuhkan peralatan yang khusus, dan membutuhkan peralatan lain yang lebih khusus, itu yang tidak bisa disebut sebagai olahraga massal. Itulah kenapa salah satu ciri dari olahraga kesehatan itu adalah murah dan mudah, yaitu gerakannya mudah diikuti oleh seluruh peserta. Yang kemudian selanjutnya murah, yaitu peralatannya itu mudah didapatkan dan bahkan tanpa peralatan sama sekali itu bisa.
gitu ya. Dan selanjutnya adalah meriah, yaitu mampu membangkitkan kegembiraan dan tidak membosankan gitu. Itu salah satu ciri yang ketiga, yaitu meriah, tidak membosankan. Kenapa kok itu salah satu ciri olahraga kesehatan? Ya karena salah satu olahraga kesehatan itu harus meriah. Kalau senam tidak meriah, ya pasti pesertanya akan bosan. Oleh karena itu salah satunya olahraga kok dikatakan sebagai olahraga kesehatan itu harus meriah. Meriah yaitu jumlahnya juga pesertanya banyak, gerakannya mudah, kemudian peralatannya tidak perlu memerlukan peralatan yang mahal, dan mampu membangkitkan kegembiraan dan tidak membosankan bagi peserta. Dan yang selanjutnya adalah aman. Setiap peserta dengan tingkat umur dan derajat sehat dinamis yang berbeda-beda. Jadi olahraga itu bisa dinikmati oleh semua peserta dengan tingkat umur yang berbeda-beda dan derajat kesehatan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, untuk olahraga bulu tangkis itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang lemah jantung, atau olahraga futsal itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang lemah jantung atau punya penyakit paru-paru. Itu tidak boleh karena itu dapat berakibat fatal dan sudah sering terjadi. Akan tetapi, untuk olahraga yang bersifat kesehatan seperti jalan sehat, kemudian senam, dan lain-lain, itu bisa dilakukan oleh semua golongan, dalam artian semua derajat sehat yang dinamis yang berbeda-beda. Jadi orang yang mempunyai kelemahan jantung, orang yang mempunyai sakit paru-paru pun itu bahkan dianjurkan untuk ikut olahraga senam. Itulah salah satu atau ciri-ciri dari olahraga kesehatan. Baik, terima kasih. Pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sekian. Mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan materi atau pembahasan yang menyambung dari ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.